Kalau kita tanya, apa sih yang mereka cari gitu Mhm. ya pada orang-orang yang mungkin FOMO tapi sudah, di luar batas Mhm kita mhm bilang. mhm. Normal semua orang itu dia punya need atau kebutuhan untuk mencapai sesuatu gitu ya. Tapi apa yang dicari gitu? Saya melihat ada kebutuhan-kebutuhan dasar, itu yang, kurang terpenuhi. Kemudian yang paling sering itu karena faktor kurang dihargai gitu ya, baik itu di lingkup, keluarganya, kemudian di lingkungan tempat tinggalnya atau di peers-nya ya, teman sebayanya gitu, sehingga itulah salah satu faktor yang kemudian memicu dia juga ingin terpenuhi tadi karena sebelumnya tidak Berarti ada terpenuhi. Furkan Plus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah Tafid Al Furkan Banda Aceh, jumpa lagi dengan Kak Ais di channel kesayangan kita di Furkan Plus Corner. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti tidak asing di kalangan Gen Z. Tapi sebelum itu, nah Kak Ais skip dulu nih. Apa sih temanya? Kita kenalan dulu dengan pemateri kita ya. Sudah berhadir di sini Kak Yulen Febri Zuaini, Iya, SPSI, MPSI, dan psikolog ya. psikolog. Oke, beliau ini seorang psikolog. Tempat tanggal lahir Takengon 5 Februari 1990. Alamat lengkap sekarang di Ule Karing ya Kak ya, di Banda Aceh. Kemudian sekarang aktivitas beliau itu staf mengajar, dosen ya. Iya, Dosen dan praktisi psikologi di Biro Psikodista, yaitu konsultan. konsultan. Oke, kemudian nih beliau dosen tadi di Universitas UIN ya, UIN Iya, UIN Araniri, Araniri. Banda Aceh. Nah, kalau mau lihat nanti beliau di sosial media @iolen. Iya, Ya, oke. Kemudian ini beliau apa ya, seorang psikolog pastinya. Beliau juga dekat dengan dunia psikologi. Nah, kenapa? Nah, hari ini kita mau bahas sedikit tentang, bukan sedikit nih, mudah-mudahan nanti banyak insight dari beliau ini tentang FOMO. FOMO. Oke. Iya, FOMO. Assalamualaikum Kak Yulen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Furkan Plus Corner ini pemateri kita yang hari ini ya, masih fresh ya, masih muda nih, pasti dekat sekali dengan Gen Z nih, nggak jauh-jauh nih dari Gen Z ya, Kak Yulen. Nah, tadi udah Kak Ais spill nih, yang kita bahas hari ini tentang FOMO. FOMO itu fear out of Missing missing out ya. Ya. Fear of missing out. Jadi fear, ketakutan tentang sesuatu ketinggalan. Gitu ya. Ketinggalan. Ketakutan tentang sesuatu yang dia tidak ikut di dalamnya. Nah, mungkin lebih jelasnya kenapa bisa muncul istilah FOMO ini, Kak Ilen? Oke, jadi istilah FOMO ini ya dari yang saya dapatkan juga referensi, mohon maaf nanti kalau misalnya salah, mohon diralat ya. Baik. Jadi awal mula istilah FOMO ini kan hadirnya memang di barat ya. Nah ya, jadi awal mula FOMO ini adalah dia tidak terkait dengan media sosial, karena memang istilah FOMO ini sudah hadir ketika media sosial ini belum booming seperti saat ini, seperti itu. Nah, di mana FOMO ini itu kemudian muncul istilahnya dari perilaku-perilaku seseorang gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, seperti ikut-ikutan, misalnya paling sederhana membeli brand barang baru, kemudian ada merek yang booming nih, ikut-ikutan 1-2 orang, kemudian yang lain juga ikut-ikutan membeli gitu ya. Juga hal-hal yang lain misalnya gitu ya kan, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang ini memang di luar konteks media sosial. Itu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ketika media sosial ini sudah tenar, maka FOMO ini juga sangat berkaitan sekali ya, dan memang sangat relate ya dengan media sosial gitu. Khususnya ini tidak hanya di Gen Z, tapi sebenarnya semua generasi ya yang terpapar FOMO ini. gitu. Walaupun memang dari hasil penelitian kemudian kita sering melihat yang paling eksis itu dengan FOMO ke media sosial adalah Gen Z sekarang gitu. Iya, karena paling banyak pengguna ya Iya, mungkin ya. betul. Jadi kalau saya tangkap tadi ya dari Kak Yulen sampaikan, FOMO ini sebenarnya sudah ada istilahnya sejak Iya, lama. sudah Tapi lama. kenapa famousnya atau banyak dibicarakan sekarang karena media sosial tadi. Iya, betul. Nah, FOMO ini kenapa kemudian dijadikan suatu apa ya, seperti istilah tertentu, kemudian menjadi lebar, kemudian dibahas, sepengaruh apa FOMO ini pada kehidupan seseorang? Oke.
seberapa pengaruhnya ya Iya. FOMO ini dalam kehidupan, dalam perspektif psikologi Iya. gitu ya. Saya sebagai praktisi psikolog melihatnya sebenarnya karena FOMO ini kan kalau kita definisikan ya, atau dalam istilah psikologi itu sebagai sesuatu ketakutan ya. Iya, fear, Ketakutan, tetapi tidak hanya ketakutan gitu, tetapi di situ juga melibatkan kecemasan, kemudian kekhawatiran, ketertinggalan terhadap sesuatu, di mana kalau di saat ini itu kan berkaitannya dengan media sosial gitu ya. Apa-apa yang ada di media sosial. Misalnya paling sederhana, tidak saja apa yang ada di media sosialnya gitu ya, atau platform-platform di media sosial seperti TikTok, IG, tapi juga seseorang ketertinggalan dengan merek produk, Brand misalnya tertentu. brand tertentu gitu ya, yang dia gunakan akses untuk media sosialnya, seperti kalau yang kita tahu, mohon maaf kan, ada beberapa brand tertentu ya, ya kan. Kalau anak muda sekarang tuh kalau nggak punya itu rasanya Iya, kayaknya benar, ketinggalan, Mungkin nggak gadget gaul tertentu gitu ya. Bahkan nanti tidak hanya handphone, laptopnya atau Iya. juga harus merek tertentu gitu ya. Nah, hal-hal ini pengaruhnya sampai ya akhirnya ikut-ikutan ini tidak lagi memandang kemampuan ya, tapi kan fokusnya pada kemauan ya. Kemauan, dorongan, nafsu gitu ya. Kalau dalam psikologi Islam itu syahwah ya. Syahwah ya, atau syahwat gitu ya kan. Nafsu gitu ya kan. Nah, di mana dia tidak lagi melihat misalnya apakah dia mampu membeli produk tertentu, misalnya seperti itu. Ya kan, kita Tapi bilang lebih ke bagaimana dia memenuhi keinginan iya, untuk memenuhi keinginan memiliki itu. Apalagi ketika kalau anak Gen Z sekarang ya, atau Iya. kan Gen Z ya juga bisa dibilang Iya. ya. Itu kan mereka sekarang istilahnya circle. Iya, circle, culture gitu ya, Iya. nggak ikut ke dalam culture atau circle tertentu dianggap atau Ketinggalan. dianggap tidak keren gitu ya, juga mempengaruhi percaya diri nanti. Percaya diri, betul. Kalau dalam psikologi itu kan istilahnya tadi konsep diri ya. Konsep diri negatif, salah satunya nanti di dalamnya adalah kepercayaan diri yang rendah gitu. Nah, tadi balik lagi kalau seberapa besar pengaruhnya gitu ya, selain dia bisa mengganggu atau menghambat beberapa hal terkait dari mungkin secara psikologis, Iya. mental ya kan. Terus konsep dirinya tadi ya, itu kan juga berimpact kepada hal-hal lain. Dia mungkin tidak menjadi produktif gitu ya, karena terlalu mengejar hal-hal yang tadi sifatnya kan duniawi ya sebenarnya kalau Hilang kita fokus bilang ya, ya, hilang bisa gitu fokus. ya kayak Iya, betul. maksudnya ketika dia melakukan sesuatu dengan esensinya tidak jelas, iya. mengejar sesuatu padahal esensinya juga tidak jelas, jadi hilang fokus untuk hal-hal yang lebih positif Iya, seperti itu. betul. Jadi sebenarnya sangat berpengaruh ya kayak Iya. tentang FOMO ini Iya, ya. sangat berpengaruh. Karena dalam psikologis itu kan kita bagikan ya, ada 3 aspek atau domain psikologis ya. Dia akan mempengaruhi 3 hal itu, dimulai tadi ke aspek emosinya ya. Aspek emosi. Perasaannya misalnya menjadi apakah sedih ketika dia tidak punya barang tertentu, atau dia cemas, tidak eksis di media sosial gitu kan. Bahkan hal-hal yang lain, ada muncul juga nanti perasaannya mungkin sudah dengki ya. Kalau kita dalam Islam hasad gitu ya. Nah, kan nggak bagus ya. Kemudian kalau dalam aspek kognitif atau pikiran ya, pikirannya kan bisa suudzon misalnya gitu ya kan. Berburuk Nah, sangka. berburuk sangka gitu. Nih kalau misalnya aku nanti nggak update hari ini misalnya gitu ya. Iya. Ya kan, aku tidak seperti dia misalnya gitu ya kan, nanti aku ketinggalan, nggak keren, nanti nggak punya teman lah ya kan, kemana-mana overthinking ya kan. Kalau anak zaman now bilangnya. Yang ketiga itu aspek psikomotorik gitu ya, perilaku kita bilang. Ya perilakunya bisa kita lihat, misalnya saja bisa cenderungnya ke apa ya, kalau orang dengan dorongan yang tinggi itu, nafsu tinggi itu kan cenderung dalam psikologi itu bisa mengarah ke agresivitas juga. Oh, jadi tidak terkontrol Tidak ya. kontrol. Impulsif. Ya, Bisa jadi impulsif, perilaku berulang-ulang. Baik. Bahkan kemudian mengakses media sosial itu kan udah tidak lagi sesuai dengan waktunya, tidak bisa kontrol waktu seperti itu. Jadi tadi aspek emosi, kognitif sama Psikomotorik atau perilaku. pengaruh. Jadi awal ini kan kalau kita lihat Kak Yulen tadi, dari Kak Yulen sampaikan, awalnya ini FOMO ini hanya seperti gaya hidup ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi belakangan rentetannya jadi kemana-mana. Mungkin itu tadi pengaruh bufferingnya ya, apa bahasanya, pemicunya itu sosial media. Mungkin FOMO ini kalau Kak Yulen sampaikan tadi sudah jauh hari sebenarnya di Amerika atau luar negeri sudah ada istilah fear of missing out ini sudah ada. Cuman bagaimana sekarang lebih cepat mempengaruhi seseorang karena sosial media. Nah,
Kalau kita bahas itu karakter-karakter orang yang cepat FOMO itu biasanya karena apa secara psikologis? Apa Oke. kekurangan pengetahuan atau apa? Biasanya karena apa tuh? Nah, ini saya ambil beberapa referensi ya, Baik. supaya juga valid seperti itu ya. Mm-mm. Tapi nanti teman-teman yang lain gitu ya, mungkin bisa baca kembali karena memang kan satu referensi dengan referensi yang Iya. lain nanti bisa berbeda gitu Mm-mm. ya. Nah, ada beberapa ciri ya kalau kita mau mengamati seseorang ini sebenarnya sudah masuk ke arah FOMO atau tidak ya. Apalagi FOMO yang sudah berlebihan tadi ya. Berarti negatif, Ya, efek yang FOMO negatif. negatif. Karena kan sebenarnya kita juga perlu apa ya, ralat juga ya. FOMO itu kan sebenarnya ketakutan ya, ketertinggalan. Satu sisi sebenarnya positif ya. Supaya pertama misalnya kalau kita kurang update jadi lebih update. Kita kurang kompeten, kita jadi lebih terlatih misalnya. Tapi kan sayangnya sekarang FOMO ini sudah di luar batas lah kita bilang ya, sehingga mempengaruhi mental health ya Iya, kalau mental dalam health. psikologi ya. Yang pertama kalau terkait dengan media sosial itu kita bisa lihat seseorang biasanya kecanduan media sosial. Awalnya. Kita bisa lihat ciri pertamanya itu adalah kecanduan media Sosial. sosial. Jadi kita bisa lihat perilaku dia gitu ya. Kalau perilaku itu paling mudah kita amati adalah sehari-hari memang tidak lepas dari handphone Gadget. misalnya, dari gadget, laptop seperti itu ya. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana ketika dia berinteraksi dengan orang lain, misalnya berkomunikasi itu fokusnya juga tidak fokus ke orang gitu ya, seperti kontak mata gitu ya kan. Komunikasinya gitu. Jadi tidak lagi dua arah ya, Iya, tapi lebih ke satu arah. Nah, ini kan hal-hal ini sebenarnya juga sudah menjadi ciri-ciri ya kecenderungannya ke arah ke sana gitu. Kemudian kalau hal-hal yang lain itu seperti misalnya orang bisa kita lihat kurang fokus. Sudah kelihatan kurang fokus ketika kita ajak ngomong atau kita mendiskusikan sesuatu hal misalnya atau tema, seringnya blunder misalnya Iya. gitu ya. Karena kan memang kita pahami bersama ya, efek media sosial ini kan juga dia ada istilah itu brain rot ya. Brain rot. Ya istilah Kerusakan. kerusakan otak ya yang secara medis itu juga diakui kan, diteliti gitu. Tapi secara psikologis ya tadi perilakunya itu adalah akhirnya kita bisa lihat tidak fokus, konsentrasi menurun, blunder misalnya ya ketika berkomunikasi ya. Kalau perilaku yang lain itu bisa kita lihat impulsif memang. Impulsif. Ya, kita bisa lihat memang kalau dari aspek pikirannya, perasaannya sama perilakunya itu bisa relate, cenderung fokusnya ke media sosial gitu. Handphoneku mana? Nah, ya kan kalau perilakunya gitu ya. Terus kelihatan kalau sedikit jauh dari HP itu ya kayak gerasa gerusuk gitu ya, atau habis baterai ya. Berarti dia pada dasar tidak bisa membedakan mana yang real life tadi, kehidupan di lingkungan dia dengan media sosial tadi. Iya, itu bisa nanti kalau semakin parah ya, tingkatannya bisa seperti itu gitu ya. Tuh kalau yang hal-hal yang lain biasanya ya berkaitan dengan apa ya, karena media sosial ini kan juga pakai uang ya, walaupun banyak beberapa aksesnya yang gratis ya segala macam. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin seperti apa ya, yang memang dia harus mengeluarkan budget, itu pengeluarannya akan berlebihan kalau FOMO. Kalau FOMO, tadi harus ngikutin tren Tren, tertentu. Bahkan sekarang Kak gitu kan itu apa? Pola makan saja sudah FOMO gitu kan. Kalau ada yang buka gerai baru makanan gitu belum coba, lagi viral kayaknya udah makan belum gitu, kumpul gitu untuk makan ya. Padahal makanan gitu ya, belum Betul, yang betul. gaya, belum apa-apa, tapi sebegitu terpengaruhnya ya dengan media sosial. Oke. Kemudian sebenarnya FOMO ini ya, kita ngomongin FOMO gitu ya. Seberapa apa yang dicari oleh orang-orang yang FOMO ini? Nah, gini, kenapa FOMO ini bisa mempengaruhi orang gitu kan? Apa yang dicari? Biasanya nih karena Kak Yulan ini seorang psikolog ya. Orang-orang FOMO ini apa yang dicarinya? Selain kepuasan tadi kan. Kemudian biasanya kan kalau FOMO mereka juga menampilkan itu di media sosial, buat story, buat postingan, eksis. Nah, biasanya seperti itu. Apa sebenarnya yang mereka cari? Oke, jadi kalau kita tanya apa sih yang mereka cari gitu ya pada orang-orang yang mungkin FOMO tapi sudah di luar batas kita bilang. Ini kan sifatnya memang individual differences ya.
Sebagai psikolog kita memang harus melakukan pemeriksaan atau asesmen itu per individu karena memang satu orang dengan orang yang lain itu faktornya bisa berbeda-beda gitu. Tapi secara umum kalau kita mengaitkannya itu dengan konsep psikologi gitu ya, salah satu konsep dalam psikologi humanistik misalnya salah satunya adalah kemudian spesifik di dalamnya itu terkait dengan kebutuhan atau need gitu ya, gitu. Jadi bisa salah satunya adalah orang itu memang punya level kebutuhan. Semua orang memang punya kebutuhan, dimulai dari kebutuhan paling dasar itu seperti sandang, pangan, papan gitu ya. Kemudian naik level itu merasa dihargai, pengen merasa dihargai, dicintai gitu ya. Sampai yang paling tinggi aktualisasi diri gitu ya kan. Dimana aktualisasi diri itu katanya memang yang paling tinggi gitu ya kan. Tuh. Nah, secara psikologi dari teori Maslow itu kan kita bisa melihat memang normal semua orang itu dia punya need atau kebutuhan untuk mencapai sesuatu gitu ya. Tapi apa yang dicari gitu? Kalau saya bisa menganalisisnya adalah, mohon maaf kalau mungkin salah gitu ya, psikolog-psikolog yang lain juga nanti boleh dikasih masukan atau diralat gitu. Saya melihat ada kebutuhan-kebutuhan dasar bisa jadi ya, itu yang kurang terpenuhi bisa jadi gitu. Apakah misalnya dari yang paling dasar itu, mohon maaf kayak tadi sandang pangannya misalnya, kemudian yang paling sering itu karena faktor kurang dihargai gitu ya, baik itu di lingkup keluarganya, kemudian di lingkungan tempat tinggalnya atau di peersnya ya, teman sebayanya gitu, sehingga itulah salah satu faktor yang kemudian memicu dia juga ingin terpenuhi tadi karena sebelumnya tidak terpenuhi. Berarti ada faktor internal, Ada mungkin faktor internal. latar belakang awalnya kenapa, mungkin juga faktor eksternal ya, Eksternal. peer groupnya tadi ya, dapatnya seperti apa. Iya. Berarti sebenarnya FOMO ini nggak semua orang gampang FOMO sebenarnya, tapi ada pemicu-pemicu tertentu tadi ya kayaknya. Makanya tadi kalau misalnya kita mau bahas faktor internal eksternal tuh sangat besar sekali ya. Kalau internal kan sudah pasti emang kepribadian. Salah satu di dalamnya konsep diri ya. Konsep diri itu terkait dengan persepsi, pemaknaan terhadap dirinya ya. Value dia seperti apa, tujuan hidup dia seperti apa ya. Belum lagi kalau misalnya kita bicara dalam psikologi Islam itu atau dalam Islam itu tauhid dia seperti apa gitu ya kan. Kemudian faktor yang lain adalah juga dia punya riwayat masalah mental apa tidak. Nah, gitu. Karena ketika tadi kita klasifikasi gitu, kita lihat ya antara A dan B, kok si B lebih FOMO dibandingkan si A gitu ya kan. Dari faktor internal sama-sama nih, sama-sama tipe kepribadiannya misalnya ekstrovert misalnya, emang butuh divalidasi gitu ya kan, dan sebagainya. Tapi ada hal yang lain misalnya, oh ternyata yang satunya kenapa lebih FOMO, oh dia punya memang masalah mental, apa itu, kecemasan misalnya. Anxiety ya istilah sekarang. Ya, anxiety. Nah, dimana kita kembali pada definisinya sendiri adalah FOMO itu kan tadi 3 hal ya, ketakutan, kecemasan, kemudian kekhawatiran gitu. Nah, jadi sangat mempengaruhi pasti kalau orang punya tipikal atau masalah mental pencemas ya, tipe kepribadian pencemas cenderung itu akan memicu atau mudah terpicu gitu kan. Kalau faktor eksternal sangat luas ya. Bagaimana pertama sekali itu peran orang tua, pola asuhnya ya, didikannya, penanaman moral gitu ya. Kemudian di sekolah gimana pendidikannya, di lingkungannya seperti apa. Lebih luas lagi faktor sosial ya kan. Faktor sosial, kemudian ekonomi seperti apa gitu kan. Ada memang studi yang mengatakan orang dari latar belakang ekonomi ke bawah itu cenderung dia lebih FOMO karena dia sebelumnya tidak mendapatkan itu misalnya gitu ya, kekurangan gitu. Tapi ternyata ada juga penelitian yang mengatakan tidak semua tidak gitu. bisa digeneralkan bahwa orang yang dengan latar belakang ekonomi rendah bisa FOMO. Tapi kebanyakan mungkin karena tadi faktor kayak Yulan bilang mungkin butuh validasi tadi, karena tidak adanya penghargaan. Kemudian ketika dia bergabung dengan circle atau culture bahasa anak sekarang dengan tren yang kekinian, dia dianggap ada gitu ya, dianggap
ikutlah dalam itu, Ikut, diakui diakui. keberadaannya. Iya, Mungkin seperti seperti itu. itu. Makanya tadi saya kembali lagi seperti di awal, individual differences ya. Individual differences, berbeda-beda. Berbeda-beda gitu. Jadi kalau kita harus petakan gitu, nih satu orang dengan satu orang yang lain tuh analisisnya bisa berbeda ya. Faktor pemicunya juga mungkin bisa Bisa berbeda-beda. beda-beda. Ya. Tapi secara umum seperti itu tadi ya. Iya, itu juga ada istilah sekarang generasi bebek ya gitu ya, FOMO itu. Iya. Ngikut aja. Iya, iya. Kadang-kadang anak-anak yang kategori masih belia, mereka belum paham bahwa ini baik, itu tidak baik, itu ngikut aja dengan kondisi yang ada sekarang. Makanya FOMO ini sebahaya itu gitu Kak Yulen ya. Iya, betul. Karena mereka akhirnya kayak nggak punya pondasi ya. Iya. Nggak punya jati diri ya. Iya, Kalau anak Gen Z itu kan emang lagi masa-masa menemukan jati diri gitu ya. Tapi jati diri yang mereka jadikan patokan itu kan akhirnya salah ya gitu ya. Tidak seperti yang seharusnya gitu ya kan. Jadi betul memang kalau kita bilang bebek itu kan ngikut ya kemana induknya. Depan gitu kan. Malah sekarang yang diikut induknya ini induk yang itu tadi sosial media gitu. Bagaimana influencer-influencer menginikan mereka, mengkampanyekan apa yang mereka yang pada dasarnya juga anak yang ikut-ikutan ini juga belum paham sebenarnya apa yang sedang mereka ikuti kan seperti itu. Nah itu juga kalau kita analisis kenapa ya bisa kayak gitu ya remaja sekarang. Sama halnya seperti pertanyaan sebelumnya ya. Kalau diidentifikasi itu ada faktor internal, eksternal tuh emang spesifik ya, masing-masing orang pasti ada sebab akibatnya juga seperti apa gitu ya. Secara internal tadi ya kan. Jadi kalau mau kita tarik ini ya permasalahannya dan kita mencoba perbaiki, kita pelajari dulu faktor internal dan eksternalnya gitu. Oke, ini Kak Yulen, seperti Kak Yulen sampaikan tadi, kalau menurut perspektif psikologi ya, secara kakak psikolog gitu ya, sebenarnya FOMO ini positif, negatif semua atau ada sisi positifnya? Oke, jadi FOMO ini sebenarnya dia ada sisi positif, ada negatif ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, FOMO ini kan memang istilah yaitu ketakutan ya, ketertinggalan terhadap sesuatu, apapun itu gitu, tidak hanya berkaitan dengan media sosial, walaupun yang sekarang ini konteksnya di media sosial yang paling tren itu. Nah, satu sisi positifnya adalah ketika kita takut, khawatir, itu kan memicu kita ya, supaya kita semakin semangat, semakin termotivasi, semakin produktif gitu. Itu bagus. Tapi negatifnya tadi ikut-ikutan dengan hal-hal yang sebenarnya itu kayak istilahnya apa ya, harus gitu ya, kayak dinormalisasikan tren gitu. Padahal ya kita juga harusnya melihat kebutuhan, kemampuan kita seperti apa. Kembali lagi kita harus apa ya istilahnya itu merenung ya, sebenarnya kita punya tujuan hidup nih apa sih, apakah harus sama teman kita walaupun bestie gitu ya kan ya, karena kadang yang muncul di permukaan itu yang benar, yang banyak orang lakukan terkesan itulah yang benar gitu ya. Jadi sebenarnya ada sisi positifnya. Kalau kita lihat sekarang kan seperti tren olahraga nih Kak Yulen, ya kan, udah ngerti tentang kesehatan gitu ya, makan real food, itu sebenarnya secara ini FOMO apa bukan? Ya, bisa dibilang FOMO juga FOMO sih. juga sebenarnya. Karena itu kan tadi positifnya ya, ketika kaitannya adalah dengan pola hidup yang sehat, olahraga, makan, itu jadi positif, bagus gitu. Tapi ketika kemudian trennya itu ikut-ikutan untuk hal-hal yang seperti tadi tuh harus ikut beli ini nih tren, tapi sampai harus pengeluarannya di luar kemampuan, kemudian sampai minjem ya kan. Kemudian berbohong sama orang tua, itu yang sayang. Karena saya pribadi tuh di ruang konseling saya itu atau di kampus ya, ketika saya sering berinteraksi sama mahasiswa itu, khususnya nih karena mahasiswa paling sering saya temui kasusnya gitu, ada salah satu mahasiswa itu ada yang kebetulan dia dari satu daerah gitu ya, kemudian hubungi saya gitu, bahwa memang betul nggak ya di sekolah, di kampus itu kalau misalnya buku panduan skripsi itu dibeli, harus berbayar misalnya gitu, atau
kalau buku-buku panduan tuh memang dibayar nggak gitu. Terus kan saya memang sampaikan ya ke orang tuanya, enggak Bu, kita di situ udah siapkan memang bukunya tuh digital gitu. Jadi tinggal Bisa diakses diakses di bebas, portal gratis. gratis gitu ya kan, tidak berbayar gitu. Bahkan kalau buku-buku tuh dosen-dosen banyaknya memang kasih buku link-link yang e-book Nah, seperti itu e-book gitu ya. kan, karena zaman sekarang ya Iya. nggak lagi kayak zaman kita dulu. Pustaka, ke pustaka gitu Nah ya. sayangnya banyak mahasiswa yang kemudian seperti itu ya, Itu karena berbohong. berbohong. Karena ingin memenuhi. Iya, memenuhi kebutuhannya yang lain ya, misalnya Oh. tadi beli tas baru, misalnya beli handphone merek tertentu gitu ya kan, makan. Nah sering kan kalau kita di Aceh nih orang tren yang selain medsos tuh makan ya, Iya, kayak warung tadi kopi, warkop, nongki, kafe, nongkrong gitu ya. gitu kan Butuh biaya. butuh biaya kan gitu ya kan. Nah itu sih kalau yang saya lihat. Kalau di ruang praktek juga kebanyakannya memang kasus-kasus seperti ini ya, yang mereka datang tuh dengan keluhan, saya stres, nggak punya teman, merasa sendiri ya. Berarti ada case memang masalah FOMO ini mengaruh. Itu biasanya gimana konsultasinya, Dok? Iya, Itu kok Dok kayak gitu. Iya, Gimana konsultasinya kok sama Kak Yolet di ruang di ruang konseling ya. konsultasi? Oke, biasanya kan mereka Seberapa mereka sudah mempengaruhi ya ini mereka kejiwaan atau kesehatan mental mereka? Oke, kalau beberapa kasus itu ya di sekolah ya, di kampus itu saya seringnya itu awal mulanya adalah ada memang beda-beda ya. Ada yang memang dia datang sendiri mengeluh gitu ya, mengeluh karena dia merasa apa itu kayak tertekan dengan peersnya atau pertemanannya gitu, kayak dijauhi Karena tidak tadi, memenuhi standar. tidak memenuhi standar di circle-nya gitu ya kan. Tapi ada juga misalnya yang dibawa sama orang tua karena misalnya akademiknya menurun, kemudian nggak mau sekolah gitu, main handphone misalnya gitu ya kan, dan sebagainya gitu. Nah awal mulanya kan itu juga karena ikut-ikutan ya, misalnya kan ikut-ikutan main game seperti itu, kemudian ikut-ikutan temannya nggak mau sekolah juga seperti itu ya. Itu berkaitan ya, salah satunya juga media sosial gitu. Iya, kita bicara kata dia banyak faktor juga yang mempengaruhi itu semua ya. Kemudian ini saya pernah dengar juga nih Kak Yolen. Jadi ada seorang mahasiswa gitu merantau jauh gitu ya di luar pulau gitu. Dia sampai nahan makan gitu kan untuk membeli gadget merek tertentu. Itu sampai ditemukan lapar, masuk rumah sakit gitu. Awalnya cuma memenuhi standar supaya dianggap dia ikut dalam circle tertentu atau peer group tertentu. Seperti itu. Ini kasihan Iya, sebenarnya. kasihan. Jadi mereka sudah seperti Kak Yolan sampaikan tadi, sudah hilang fokus. Sebenarnya tujuan mereka apa yang mereka ingin kejar. Kemudian bagaimana konsep dirinya hilang karena FOMO ini. Iya. Nah, kalau kita mau bicara itu, ada nggak langkah-langkah secara sistematis lah, supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu tadi? Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang langkah-langkah ya, langkah praktis gitu ya. Karena sebenarnya kan ketika kita mengkaji tentang FOMO ini juga kita harus lihat dari individunya seperti apa. Sumber daya atau resource-nya seperti apa ya, peluang untuk membuat dia itu bisa mudah untuk diregulasi lah gitu ya perilakunya. Kemudian juga kita harus melihat lingkungannya seperti apa gitu. Karena ketika individu saja kita kuatkan tapi lingkungannya tidak mendukung, itu kan juga sebenarnya kurang efektif. Nah, karena di ruang praktek saya selalu bilang kayak gini, misalnya ada kasus tidak hanya terkait dengan FOMO ya, apapun itu tuh saya selalu bilang sama significant others-nya, entah orang tua kah, misalnya guru dan sebagainya, saya bilang ini tuh harus kerja tim gitu, tidak bisa anaknya sendiri atau kliennya sendiri yang harus kerja keras ya, kemudian mengandalkan psikolog untuk kasih terapi atau konseling, tapi dia paling banyak itu di luar kan di lingkungan. Kemudian paling banyak waktunya dengan siapa, orang tua misalnya, dengan teman, maka lingkungan itu punya peran yang besar juga, support system Dia supaya bisa kembali lagi. Jadi itu balance kan gitu. Tapi ini tips juga untuk mungkin secara pribadi dulu ya. Secara pribadi itu yang pertama sekali adalah kita sebagai manusia ini kembali harus merenung kembali ya, muhasabah ya. Kita harus introspeksi. Kira-kira kita ini
sekarang ya, mungkin di usia masing-masing ya beda-beda gitu ya. Kalau anak sekolah, kuliah gitu ya, atau yang sudah bekerja kan ada Gen Z yang sudah bekerja juga begitu. Sebenarnya tujuan hidup kita untuk apa gitu. Nah ini tidak hanya saya edukasi orang lain, tapi saya juga belajar seperti itu ya. Karena kita kan nggak bisa pungkiri tuh godaan-godaan tuh. Benar. Ya kan, pasti datang terus ya, lalai lah, segala macam dengan gadget gitu kan. Maka yang bisa dilakukan adalah coba cari waktu gitu ya untuk kita merenung ya, kasih waktu untuk kita tuh untuk muhasabah. Apakah setelah habis sholat gitu ya, apakah malam hari gitu ya. Bahkan lebih bagus tuh kalau suka nulis atau journaling, itu coba sambil dituliskan. Dijurnalingkan. Jurnalingkan. Misalnya hari ini apa aja yang sudah dilakukan, apa positif, apakah negatif gitu ya kan. Kemudian kita juga bisa menilai ini apakah memang wajar atau tidak wajar misalnya. Hari-harian yang sudah kita lakukan gitu. Bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua kita bisa diskusi sama orang lain, sama orang terdekat dulu. Untuk dapat feedback dan evaluasi. Ya. Terutama orang yang terdekat ya gitu. Dan ini memang kita harus filter orang terdekat itu kan ya kita nggak tahu ya memang hati orang seperti apa gitu. Walau bukan musuh uzon, tapi memang di zaman now sekarang adalah kadang orang terdekat pun ternyata orang yang hasad dengan kita gitu ya kan. Nah maka kita yang harus pintar memfilter gitu ya kan. Terus kalaupun kita tidak bisa mengantisipasi, namanya juga manusia ya gitu ya. Kadang-kadang kan memang namanya manusia tetap sebaik apapun katanya tetap menyakiti hati. Maka kembali lagi ke kita gimana kita yang mengubah mindset kita ya. Mengubah mindset ketika tadi minta evaluasi atau feedback ada hal-hal yang merasa kita tersinggung. Nah, gimana mindset kita itu untuk kita menilai ini mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak. Berarti lebih banyak melihat ke dalam diri kita, bukan selalu melihat keluar. Semua ini kan karena terus-terusan melihat yang di luar, tidak melihat bagaimana dalam diri. Berarti muhasabah kuncinya. Ya. Jadi Furkanes, langkah pertama muhasabah dulu. Cek dulu kenapa, seperti apa saya, kenapa saya berbuat seperti ini. Mungkin gitu kayak Ellen ya. Betul. Nah satu lagi ini mungkin tips ya, kalau dalam psikologi itu kan kita ada namanya self development. Ya, self development. Tidak hanya pada organisasi, tempat kerja, tapi sebenarnya juga untuk kepribadiannya, individual ya. Character building ya. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya tadi kurang mampu gitu ya, mengarahkan diri atau menilai diri sendiri, maka coba cari tadi orang lain, orang yang dipercaya. Kalau tidak mampu juga, maka datanglah ke psikolog atau konselor. Nanti akan dilakukan konseling gitu ya, pengembangan diri. Dia akan bantu kita untuk memetakan kembali ini apa sih potensi kita, kelebihan kita, arah tujuan kita seperti apa supaya lebih terukur seperti itu. Oke, berarti itu tadi kita harus cari orang. Nah, pertanyaannya kayak Ulen, kapan FOMO ini dikatakan sudah tahap yang harus konseling mungkin, tahap untuk sudah mengganggu gitu, tahap sudah mempengaruhi jiwa, di tahapan yang mana? Oke, baik. Kalau dibilang tahapan ya, saya belum menemukan kajian ada tahapan terkait dengan FOMO ini, tapi yang saya pahami itu aspek-aspeknya seperti ketakutan tadi ya, kemudian kecemasan dan kekhawatiran. Kalau sudah ke tingkat itu berarti memang sudah berefek samping bermasalah ini ya. Kalau cemas, takut, khawatir itu sebenarnya kan normal ya, semua orang mengalami. Tapi kalau saya sebagai psikolog, dari hasil asesmen dan pengamatan saya gitu ya, kemudian nanti saya akan lebih lanjut melakukan wawancara dan tes psikologi. Biasanya kita akan lihat konsistensi dari hasil observasi, wawancara, tes psikologi gitu ya. Wawancara pun tidak hanya pada si orangnya gitu ya, tapi juga wawancara significant others-nya supaya valid juga gitu ya. Karena kadang kok wawancara ke orang kita tanya itu kan ada subjektif, ada pertahanan dirinya ya gitu ya. Itu apa namanya, amnesis ya? Anamnesa gitu. Jadi itu butuh beberapa faktor pendukung untuk menentukan bahwa seseorang ini FOMO-nya sudah mengganggu atau sudah berefek negatif gitu ya. Kemudian seperti apa sebenarnya ciri-ciri yang orang-orang yang punya konsep diri yang bagus sehingga nggak gampang ikut-ikutan. Mungkin nih para Furkanes bisa ngecek nih, saya ini di level yang
punya pertahanan imunitas atau memang yang gampang terbawa dengan arus seperti itu, Kak baik. Nah, kalau bicara tentang konsep diri, saya pikir kita semua paham ya. Tapi kembali saya jelaskan, konsep diri itu kan persepsi ya, penilaian terhadap diri. Jadi kalau dibilang penilaian itu subjektif sebenarnya gitu ya. Sejauh mana orang bisa menilai apa yang menjadi potensinya, apa yang menjadi kekurangannya untuk dia introspeksi gitu. Nah, sayangnya sekarang dengan masalah mental yang sudah meningkat ya, orang banyak overthinking ya, itu mempengaruhi sekali konsep diri negatif gitu. Jadi kalau kita bilang konsep diri positif dan negatif itu berarti hal yang bertolak belakang. Nah, salah satu konsep diri positif itu kepercayaan diri. Berarti itu dulu dibangun. Yakin sama diri sendiri, yakin dengan diri sendiri. sama diri sendiri. Kemudian punya prinsip ya, biasa kalau orang yakin, percaya diri, dia punya prinsip. Nanti lebih lanjut dia punya nilai hidup, punya tujuan hidup, sehingga dia tahu nih mana sih yang benar, yang salah, mana batasan-batasan yang tepat, seperti itu, ya kan? Tapi kan setiap orang kan beda-beda ya. Ada orang yang dia juga mampu sendiri secara pribadi untuk menentukan itu, tapi ada juga orang yang mungkin harus terus diskusi, misalnya butuh dukungan, support system tadi gitu. Tapi kembali lagi ya, kita kan nggak bisa mengharap ke siapapun, gitu ya kan? Maka tetap kembali fondasinya itu adalah diri sendiri. Hal-hal yang lain selain kepercayaan diri yang tinggi ya, punya harga diri yang tinggi, mampu menyelesaikan masalah. Kalau dalam psikologi Islam itu sabar, syukur gitu. Sabar, syukur. Karena kan pasti berkaitan sekali. Orang kurang sabar, kurang syukur itu kan sehingga dia tadi ya bisa kecenderungan juga mengarah ke FOMO, gitu kan? FOMO ikut-ikutan misalnya beli makanan tertentu padahal misalnya uangnya udah nggak ada. Karena rasa syukur yang kurang. Berarti gitu. Kembali lagi kepada Allah ya, belajar lagi ilmunya. Jadi seperti itu ya Furkanes ya. Jadi sekarang coba ketika ingin FOMO gitu ya, diperhatikan dulu FOMO ini apakah kita memang butuh tadi need atau memang kita ingin gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ini kita hubungkan sedikit dengan ini kan akhir tahun nih kebetulan ya. Nanti kan ada tuh tahun baru gitu ya. Tahun baru itu juga jadi sekarang problematikanya dulunya sih sebenarnya biasa aja. Di tahun dulu mungkin kita kecil juga tahun baru beberapa orang juga merayakan gitu ya. Tapi sekarang kan jadi kekhawatiran. Maaf gitu kan nih, ada yang sampai malam tahun baru itu melakukan hal-hal yang luar biasa, melanggar gitu ya, melanggar norma, melanggar agama seperti itu. Ada istilah seks bebas di malam tahun baru. Malah itu kalau nggak keluar di malam tahun baru ya dianggap nggak circle, nggak culture seperti itu. Itu bagaimana kita memberitahu ke para Furkanes nih, sebahaya itu sebenarnya ikut-ikutan gitu kayak malam tahun baru gitu ya. Baik. Nah, ini memang agak berat ya memang ya ketika saya menyampaikan hari ini ya, semoga saja bisa membantu teman-teman untuk refleksi kembali gitu ya, yang sudah ada niatan tahun barunya. Tinggal berapa hari lagi nih kan? Agenda tahun barunya gitu ya. Tapi melihat bencana yang baru terjadi khususnya di Aceh dan Sumatera, saya pikir kalau orang yang punya empati kayaknya nggak mau ya, dia pasti akan nggak etis ya rasanya, pasti akan membatalkan semua agenda-agenda itu. Tapi ya teman-teman yang mungkin sudah mengagendakan tahun baru ini dari jauh-jauh hari, udah punya planning ini, pesta sana, pesta sini gitu ya. Ya itu memang seru ya, kelihatannya seru gitu ya kan, kayaknya keren gitu ya kan, bareng ngumpul semalam suntuk gitu kan, sama teman-teman gitu ya. Pasti rasanya tuh kayak harga dirinya meningkat gitu ya, apalagi dengan sesama teman-teman. Tapi ingat lagi, kita tuh sebenarnya tujuan hidup di dunia ini untuk apa gitu ya. Maka kembali memang harus merenung lagi gitu ya. Kalau bisa sih cari teman-teman yang memang sama-sama positif, yang membangun ya, yang berpikir tidak hanya untuk dunia tapi untuk akhirat gitu ya kan. Karena ya memang ya saya pun nggak bisa bilang saya terlalu alim dan segala macam, lalai pasti gitu. Tapi gimana caranya ketika kita sudah pernah melakukan kesalahan gitu ya, kita kan misalnya istighfar, muhasabah gitu ya. Nah, saran saya adalah teman-teman coba selain mengagendakan tahun baru, coba dibuat kira-kira atau di list. Bisa
agendakan kegiatan-kegiatan positif yang lain apa. Iya. Nah, dimulai dari hobinya dulu apa. Misalnya kalau hobi menggambar ya, coba beli alat gambar gitu ya kan. Kemudian atur ruang kamarnya untuk nanti mengisi kegiatan-kegiatan ketika akhir tahun menjelang awal tahun gitu ya. Kalaupun pengen ngumpul sama teman, kira-kira kalau selain tadi ya supaya tidak sampai melanggar ke syariat dan segala macam gitu ya kan. Coba diskusi sama temannya, ini kegiatan apa yang bisa kita lakukan gitu ya kan. Apakah misalnya bisa juga karena kondisi kita lagi bencana, teman-teman lebih memilih untuk misalnya buka donasi, ya, ngumpul-ngumpul ya, buat iya, posko buat gitu. posko. Atau misalnya mau merancang kegiatan walaupun belum turun, apa nih agenda yang bisa dilakukan, susun-susun permainan untuk anak-anak di tempat bencana nanti misalnya gitu. Atau kalau memang anak-anak yang Gen Z yang memang sehari-hari itu berkutatnya sama medsos ya, teman-teman bisa aja kalian membuat edukasi-edukasi terkait dengan apa sih yang perlu disiapkan ketika bencana gitu ya kan. Kemudian tips-tips dalam menghadapi situasi bencana gitu. Jadi bisa dilihat semua orang gitu. Itu yang harus kita pahamkan seperti Kak Yulan bilang tadi, semua orang itu gak harus sama. Ketertarikan seseorang itu bakatnya, karena Allah menciptakan kita kan berbeda-beda ya, dengan bakat berbeda. Sebenarnya seperti itu, tapi karena FOMO tadi terlihat kita harus seragam dengan orang lain, padahal tidak harus seragam seperti itu. Betul. Ya, jadi itu ya Furkanes ya. Ini karena kita lagi bencana ya, kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sulit ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah suruh beri pertolongan dan kasih sayangnya. Nah, kita yang alhamdulillah masih baik-baik saja ini, harapannya bisa berbuat sesuatu yang positif, apalagi menjelang tahun baru, mudah-mudahan karena Kak Yulan banyak kasus gitu di malam tahun baru itu banyak orang tua akhirnya kaget mungkin anaknya sudah seperti apa. Nah, kejadian hanya semalam tapi efek sampingnya bisa seumur hidup. Sayang sekali seperti nauzubillah misalnya ya. Oke, nah sebelum kita akhiri nih Kak Yulan, apa nih pesan untuk para Furkanes nih yang nonton podcast kita? Boleh secara general, boleh tentang FOMO ini, apa sih yang paling penting dicatat nih oleh para Furkanes? Baik, nah saya sebenarnya mau menyasarnya sih ke Gen Z ya, gitu ya, karena memang mohon maaf sekali teman-teman, karena memang banyak stigma ya, stigma itu yang diberikan untuk Gen Z tadi ya, label ya bahwa Gen ini yang memang rentan mengalami masalah-masalah mental tadi, perilaku-perilaku yang menyimpang gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan gen yang lain juga ada, meskipun persentasenya tidak setinggi ini. Oleh karena stigma tadi memang ada ya, gitu kan. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya tantang teman-teman untuk mematahkan stigma itu, gitu ya. Walaupun mungkin sebelum-sebelumnya ya kan sudah beredar seperti ini, pemberitaan bahkan di ruang konseling itu paling banyak memang masalah-masalah di Gen Z sekarang gitu. Maka teman-teman ayo bersama-sama ya, insya Allah di tahun 2026 teman-teman itu stigmanya negatifnya akan berubah menjadi positif ya, betul-betul di label menjadi anak-anak muda yang produktif ya, yang membangun. Masih bisa, apalagi masih muda. Karena ketika nanti umur udah 30 tahunan itu tuh udah susah tuh kita kalau mau ngubah habit kebiasaannya. Kita aja sendiri menyadari ya kan Kak? Iya, benar. Di atas 30 tahun tuh udah susah ya kan? Nah, makanya adik-adik masih muda, maka cari hal-hal yang positif ya. Mumpung masih muda, kuatkan tekadnya ya, refleksi kembali gitu ya, ubah mindsetnya, cari teman-teman yang positif. Iya luar biasa ya. Jadi Furkanes tidak ada kata terlambat. Hari ini coba berpikir, jangan jadi generasi yang cuma ikut-ikutan, kayak bebek yang ikut induknya, ya nggak tahu kalau induknya meleng dikit jatuh ke jurang seperti itu. Nah mending ikut induk ya kan, ini bukan induk yang diikut orang tua sekarang, malah yang mempengaruhi generasi muda ini bahkan orang tuanya sendiri tidak paham tentang apa yang sedang dia lakukan, lebih sosial media tadi. Jadi sama-sama kita mencoba memperbaiki diri ya, seperti kata Kak Yulan tadi, mungkin kembali ke muhasabah diri, kemudian dekatkan diri kepada Allah, banyak zikir, banyak sholat gitu ya, banyak melakukan kegiatan positif, ngumpul dengan peer group yang bagus, insya Allah itu bisa membantu kita terhindar dari hal-hal yang
kita bicarakan panjang lebar tadi ya. Jadi FOMO ini salah satu penyebab banyaknya gangguan mental tadi kepada generasi sekarang. Iya. Wah, salah satu ya Kak Salah Ilan ya, satu. pemicu Mm-mm. adanya tadi anxiety, kegelisahan, ketakutan. Nah, walaupun banyak faktor-faktor yang lain, tapi Mm-mm. FOMO ini juga kelihatannya simple ya Kak Yulen ya, cuman Betul. ya kan cuma ngikut beli baju ini, Mm-mm. cuma ngikut makan itu, cuma ngikut nongkrong di Iya. sana, tapi ketika nanti terus-terus dilakukan menjadi habit, Jadi kemudian impulsif. terimpulsif tadi ya, apa tadi tidak bisa menahan nafsu, Mm-mm. selalu ingin memenuhi kebutuhan, Betul. keinginan Dan nafsunya validasi, tadi, validasi tadi, ya gitu ya, apa Gen Z ini yang nonton, nggak untuk Gen Z aja, ibu-ibu juga banyak Iya, sebenarnya yang betul. FOMO ya. Iya, betul. FOMO ngikut apa arisan ini, FOMO ngikut arisan itu, Beli barang ini, beli barang barang itu. ini, barang itu ya Allah. Jadi memang kita harus sadar dulu konsep diri tadi sudah disampaikan ya. Jadi Furkanis nonton dari awal pasti dapat tuh poinnya. Konsep diri yang paling penting, apa yang harus kita jadikan fondasi, kemudian konsisten dengan itu ya. Betul. Gitu ya Kak Yulen ya. Begitu hari ini para Furkanes ya yang nonton, mudah-mudahan dapat poinnya. Kak Ais pribadi berharap kita semua jadi generasi yang cemerlang, generasi yang baik. Insya Allah negara kita butuh kalian gitu ya, generasi muda untuk terus membangun, menjadikan negara ini negara yang kuat, hebat ya, sehingga tangguh untuk menghadapi kehidupan di masa akan datang. Amin. Ya, itu saja untuk hari ini Kakak akhiri dan Kak Yulen. Akhiri hari ini kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Yeah.